Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bapak Suraji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak, ini tadi saya kok lihat HP berdering beberapa kali. Ada yang bisa saya bantu nggih Pak? Oh iya Bu, saya ada satu yang harus saya konsultasikan kepada Ibu. Gini Bu, saya ini mengajar fisika di kelas. Murid-murid saya itu tidak mendapatkan buku, tidak mempunyai buku paket, sehingga saya mengajar itu saya merasa kesulitan karena saya harus mencatatkan materi, baru menjelaskan, sehingga waktunya habis untuk mencatat. Sedangkan anak-anak mencatat itu sangat lambat, Ibu. Nah, tetapi saya mau membelikan buku ya, mengkoordinir untuk beli buku. Anak-anak dari pihak sekolah itu melarang untuk membeli buku, Ibu. Itu solusinya gimana ya, Bu ya? Berarti seperti itu permasalahannya nggih Pak. Bapak Iya. anak-anak lebih memahami materi yang Bapak sampaikan, terus bisa mengefisienkan waktu pembelajaran ketika Bapak melakukan pembelajaran. Sementara aturan dari sekolahan tidak diperbolehkan memungut, dalam kata lain memungut biaya dari anak-anak. Nah, dari diskusi ini Pak, apa yang ingin Bapak Suraji capai? Saya ini agar mengajarnya itu lebih fokus, berjalan dengan lancar. Saya akan mengkoordinir untuk membelikan buku, Ibu, sehingga nanti pembelajaran dapat berjalan dengan baik gitu. Bapak bisa menjelaskan ke saya kekuatan apa yang Bapak miliki untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam artian tujuan Bapak tadi kan menginginkan anak-anak mempunyai buku pegangan. Kekuatan yang Bapak miliki itu bisa tolong dijelaskan ke saya, nggih? Ya kalau anak-anak itu mempunyai buku sendiri, kemudian dalam buku itu ada materi, ada lembar kerja, maka saya yakin anak-anak akan lebih paham, anak-anak akan fokus untuk belajar, waktu di kelas itu akan maksimal dipakai untuk pembelajaran, sehingga anak-anak nanti akan lebih paham dengan mempunyai buku tersebut itu. Oke. Ya. Kalau saya kasih skala antara 1 sampai 10, bisa Bapak jelaskan pada skala berapa murid-murid Bapak saat ini sebelum mempunyai buku pegangan? Ya, sebelum mempunyai buku, kira-kira ya 5 lah. 5 itu anak-anak kita. Berarti masih kurang maksimal ya Pak ya? Ya, masih kurang maksimal. Kalau skala yang ingin Bapak tuju setelah anak-anak tadi mempunyai buku pegangan, antara 1 sampai 10 bisa dijelaskan pada skala berapanya Pak? Ya, setelah mempunyai buku nanti anak-anak harapan saya bisa mencapai angka 8. Sehingga lebih mudeng daripada sebelum mempunyai buku itu. Oke, jadi lebih meningkat 3 poin gitu Pak, yang tadinya ya. 5 menjadi ke angka 8. Oke. Kembali ke permasalahan awal gitu Pak, terkait dengan sekolahan tadi, sebagaimana yang telah dijelaskan Bapak, kalau sekolahan tadi tidak mengizinkan untuk diadakannya pungutan ke anak-anak. Langkah apa yang akan Bapak lakukan supaya mendapatkan izin dari sekolahan agar anak-anak tadi
bisa atau sesuai dengan yang Bapak inginkan bisa memperoleh buku pegangan. Untuk mendapatkan izinnya tadi, langkah-langkah. Langkah yang akan saya lakukan yaitu pertama akan menawarkan ke anak dulu. Jadi anak-anak saya tawari untuk membeli buku. Apabila anak-anak itu mempunyai antusias dalam pembelian buku dan sepakat ya, semua anak itu sepakat untuk membeli buku, maka saya akan matur atau izin ke kepala sekolah menceritakan dengan kepala sekolah bahwa anak-anak memang membutuhkan buku. Nah, setelah izin kepala sekolah, maka tentunya saya akan memberitahu oleh orang tua bahwa anak-anak butuh, memang benar-benar butuh untuk membeli buku. Nah, kalau sudah diizinkan kepala sekolah dan memberitahu kepada orang tua, tentunya baru saya akan mengambil tindakan untuk membeli buku ke penerbit yang hasil bukunya sudah yang bagus itu. Begitu, Ibu. Wah, bagus sekali ide Bapak. Saya sangat setuju dengan ide Bapak. Terus setelah saya mendengar dengan langkah-langkah Bapak yang tadi pertama mengkoordinir anak-anak atau minta pendapat anak-anak tentang buku pegangan tadi dan anak-anak menyetujui, kemudian Bapak matur ke kepala sekolah meminta izin. Nah, seandainya di ACC gitu Pak, tindak lanjut apa yang akan Bapak lakukan ke depannya dalam pembelajaran setelah anak-anak tadi mempunyai buku pegangan? Ya, tindak lanjut saya akan memperdayakan anak melalui buku tersebut sehingga anak-anak akan bertambah semangat, akan memberikan materi yang sesuai dengan buku dan membahas soal-soal yang ada di buku. Dengan membahas soal-soal tersebut yang ada di buku itu, maka anak-anak semakin mudeng. Setelah itu, nanti kita sering praktek. Masih ada waktu untuk praktek pembelajaran, ya, sehingga anak-anak tidak hanya belajar pada buku saja, tetapi juga belajar di laboratorium. Karena di dalam buku itu juga tentunya masih ada disiapkan petunjuk praktikum. Wah, saya sangat setuju dengan ide Bapak. Subhanallah, dengan adanya buku pegangan tadi, Bapak berkomitmen menjadikan anak-anak tadi mempunyai jiwa yang kritis dan mempunyai jiwa saintifis ya Pak ya, sehingga kedepannya mudah-mudahan para ilmuwan atau cendeki ya bisa berkembang lebih pesat lagi. Oke Pak, bagus sekali ide Bapak. Saya ingin menyampaikan sesuatu. Setelah kita diskusi panjang lebar dari A sampai Z tentang pengadaan buku tadi, bisa Bapak ceritakan bagaimana perasaan Bapak setelah adanya diskusi panjang lebar tadi? Alhamdulillah Ibu, perasaan saya menjadi tenang dan ada wacana ke depan, ada solusi sehingga kami tidak perlu saya pikir sendiri karena sudah melontarkan permasalahan tersebut. Mudah-mudahan apa yang saya rencanakan ini nanti dapat diwujudkan. Mudah-mudahan ya Pak ya, saya doakan bisa terlaksana dan tercapai sehingga terbentuk generasi-generasi yang luar biasa. Mungkin ada yang perlu saya bantu lagi nih Pak setelah diskusi ini? Sudah cukup Ibu, sudah cukup. Terima kasih atas bantuannya. Oke, sama-sama kita Pak. Sudah. Langsung ke refleksi. Oke, setelah melakukan diskusi coaching tadi, refleksi yang saya lakukan yang pertama adalah yang sudah
yang berjalan dengan baik selama percakapan adalah sikap kemitraan antara saya dengan Pak Suraji. Jadi sikap teman ya, teman yang mengerti, memahami dan mendedikasikan diri untuk perkembangan murid, serta sikap kolaborasi. Sementara yang perlu saya perbaiki adalah pertanyaan-pertanyaan berbobot yang masih sangat bingung saya lontarkan. Kemudian yang saya lakukan agar tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh adalah mendengarkan dengan seksama curhatan dari Pak Suraji dan menyimak dengan hati apa yang dikatakan dari Pak Suraji. Dan untuk kedepannya mungkin saya harus lebih banyak belajar lagi dan lebih banyak latihan lagi dalam percakapan kucing. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari Bapak masukkan ke saya tentang diskusi kucing tadi.